Halo anak-anak hebat. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Apa sih tujuan dari teknologi reproduksi pada tumbuhan? Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti bahan makanan yang lebih baik dan keseimbangan populasi dengan cara menghindari kepunahan suatu spesies tumbuhan. Apa saja contoh teknologi reproduksi pada tumbuhan? Nah, teknologi reproduksi pada tumbuhan ini dapat kita kenal sebagai bioteknologi di bidang pertanian. Ada 3 macam yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melalui hidroponik, kedua vertikultur, dan ketiga kultur jaringan. Apakah hidroponik itu? Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Nah, hidroponik ini biasanya digunakan untuk menanam sayuran seperti paprika, tomat, atau bahkan selada. Seperti yang kalian lihat di gambar, selada ditanam melalui hidroponik. Ini ditubuhkan secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau ditambah dengan medium yang tidak larut dalam air. Misalnya, arang sekam, seperti yang tampak pada gambar. Kemudian kita juga dapat menggunakan kerikil atau batu-batuan yang kecil. Kemudian bisa menggunakan arang, juga bisa menggunakan spons. Ada pula yang menggunakan serbuk kayu. Nah, dengan hidroponik kita dapat menghemat lahan atau tanah. Kemudian kita juga bisa menghemat pupuk dan menghemat air. Selain itu, hidroponik ini bermanfaat untuk menjaga kuantitas dan kualitas produksi yang lebih tinggi juga lebih bersih. Selain itu, hidroponik ini lebih mudah dalam pengendalian hama tanaman, juga dalam pengendalian penyakit pada tanaman. Nah, sekarang Ibu kita akan menjelaskan tentang vertikultur. Dari istilahnya saja kita bisa mengetahui verti, berarti kan vertikal. Vertikal itu ke atas, maka vertikultur ini adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara vertikal atau bertingkat ke atas dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Nah, kalian bisa melihat bahwa tanaman sawi ini ditanam dengan menggunakan sistem vertikultur. Pot yang digunakan pun ini berasal dari barang bekas, sehingga barang bekas ini tidak menjadi sampah, tapi dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa vertikultur ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk memanfaatkan ruang atau lahan yang relatif sempit, juga ramah lingkungan karena memanfaatkan barang bekas. Selain itu, vertikultur bermanfaat untuk mempercantik atau menghias ruangan. Juga lebih ekonomis dalam pemeliharaannya, ya, lebih mudah dalam penyiraman, kemudian lebih mudah juga dalam pemberian pupuk, ya. Nah, teknologi reproduksi pada tumbuhan yang ketiga adalah kultur jaringan. Apakah kultur jaringan? Kultur jaringan merupakan metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, seperti pengambilan sel atau sekelompok sel atau pengambilan jaringan atau organ. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan gambar berikut, ya. Di sini tumbuhan yang akan
dikulturkan adalah bagian dari umbi wortel. Nah, umbi wortel ini kemudian dipotong secara melintang, kemudian diambil sekumpulan sel. Sekumpulan sel tersebut dimasukkan ke cawan petri. Cawan petrinya berisi nutrisi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan-tumbuhan, juga ditambahkan pula hormon-hormon pertumbuhan bagi tumbuhan, misalnya hormon auksin, juga hormon sitokinin. Nah, nanti sel-sel tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan membentuk kalus. Ini adalah sekumpulan jaringan yang lebih kompleks. Kemudian kalus ini dipindahkan ke medium pertumbuhan. Nanti dari sekumpulan jaringan dari kalus-kalus tersebut akan tumbuh akar dalam waktu 4-8 minggu. Kemudian nanti akan juga tumbuh daun. Maka tumbuhan yang kecil yang sudah memiliki organ utama akar, batang, dan daun itu sudah dapat dipindahkan ke medium tanah, ke pot-pot kecil. Nah, nanti tanaman wortel tadi akan tumbuh menjadi dewasa dan wortelnya dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi. Jadi, dalam wadah yang kecil, kemudian hanya sedikit jaringan yang diambil, ditumbuhkan di wadah tersebut, ditambahkan nutrisi juga hormon pertumbuhan dari sekumpulan sel itu, maka akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang lengkap memiliki akar, batang, dan daun. Nah, demikian materi tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya.